Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Aduh. apa kabarnya Bu hari ini, malam hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Deis. Ini Ya. kumaha sawang sulna. Alhamdulillah sehat Bu. Mohon maaf Alhamdulillah. Ibu dan terima kasih atas waktunya malam-malam gini, apalagi weekend. Ibu sudah diganggu waktunya. Kebetulan saya memiliki salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu harus melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai Hmm, seorang pemimpin pembelajaran ya, khususnya Ibu sebagai pemimpin di sekolah Ibu. Saya memiliki iya. beberapa pertanyaan, Ibu, kurang lebih 8 pertanyaan yang Wah, nanti mungkin saya so minta much ya. jawaban ya. Jawaban yang sejujur-jujurnya dari Ibu dan nanti akan saya lakukan refleksi di akhir dari Iya. jawaban-jawaban Ibu yang sudah berhasil saya dapatkan. Baik Bu, bisa kita mulai ya? Iya, iya silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya, Bu Deis ya. I Iya, always be proud of you. Oke, you are creative. iya, terima kasih Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama nih, di sekolah yang Ibu pimpin, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang Ibu hadapi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu. Bagaimana Ibu membedakannya? Oke. Sebelum berlanjut kepada bagaimana membedakan dilema etika dengan bujukan moral, tentunya kita harus tahu dulu apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral ya. Ya, Yang saya ketahui, dilema etika itu adalah sebuah kondisi di mana kita harus mengambil keputusan dengan memilih salah satu dari dua masalah atau dari dua hal yang dua-duanya benar, gitu ya. ya betul. Dua-duanya hal yang benar. Eh, itu yang dilema etika. Sedangkan yang bujukan moral, sepertinya dua masalah tersebut benar, padahal itu merujukan kepada dua pilihan yang benar dan salah. Nah, kalau dilema etika itu memilih salah satu dari dua hal yang benar kan tentunya sangat sulit sekali kalau kita memilih atau mengambil keputusan tanpa berpikir dengan matang, kemudian juga tanpa berpikir panjang. Nah, sedangkan kalau yang bujukan moral cukup sepertinya relatif mudah karena kita Ya, sudah dihadapkan pada dua permasalahan yang sudah jelas ini benar ini salah gitu. ya, Karena yang benar kita tahu benar itu karena ada aturan benarnya, yang salah juga ada aturan yang salahnya. Itu relatif lebih mudah untuk memutuskan memilih yang benar. iya. Apa namanya seperti itu. Ya, jadi Walaupun mungkin kadang-kadang jangan salah loh Bu ya, Deis, kadang-kadang salah benar pun kita kita harus memilih yang benar, tapi yang salah misalnya jadi sebuah tantangan seolah-olah itu apa ya menjadi benar. seolah-olah Pembenaran betul. ya, iya. Mungkin ya. Makanya harus harus betul-betul ada pengujian ini nih untuk Iya. memilih dari dua permasalahan tersebut. Iya. Iya. Jadi dari jawaban Ibu barusan, keywordnya mungkin Ibu sudah bisa menyimpulkan dilema ITK itu bicara tentang nilai yang benar, lawan benar, dan untuk rujukan moral sudah jelas ya Bu, mana yang benar dan mana yang salah. Ya, seperti itu. Iya, iya. Ya, Seperti selanjutnya itu. Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan nih, Ibu di sekolah yang Ibu pimpin eh, Mhm. bagaimana Ibu pada saat dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan tuh. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Eh, sudah disinggung sebelumnya bahwa manakala kita Mm, dihadapkan kepada dua posisi yang sama-sama benar, itu sangat sulit sekali kan karena dua-duanya memerlukan pilihan. Kemudian seperti dikatakan berpikir matang juga bijaksana. Nah, tentunya pasti akan ada sebuah prosedur bagaimana cara mengambil keputusan tersebut. Dan yang saya ketahui
secara teoritisnya memang ada 9 langkah ya dalam dalam mengambil atau Pengambilan memutuskan keputusan. hal tersebut. Walaupun langkah-langkah yang 9 tersebut itu bisa kita ambil semuanya, juga bisa kita ambil beberapa poin. Jadi tidak seluruh 9 itu harus diambil langkah-langkah. Enggak. Bisa saja kadang-kadang bisa bertambah dari 9 langkah tersebut, ada yang tidak tertera dalam langkah tersebut. Nah, jelas tentunya yang pertama kita itu harus mengenali dulu nilai-nilai yang ada dua permasalahan tersebut kita. Nah, apakah nilai-nilai yang ada dari kedua permasalahan tersebut yang memang cukup memerlukan atau cukup menguras pemikiran ya, karena masing-masing mempunyai nilai yang benar. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat dulu dari kedua permasalahan tersebut siapa yang terlibat di antara masalah-masalah tersebut. Kemudian dari keterlibatan-keterlibatan tersebut maka bisa kita bisa mengumpulkan fakta-fakta. Nah, mengumpulkan faktanya bisa dengan melalui wawancara ya, bisa juga bertanya-tanya Ya. gitu, juga bisa menilai dan kadang-kadang kita bisa mencari informasi secara belusukan ya. Kalau Iya. ini ya maksudnya belusukan itu misalnya pura-puranya kita ngobrol-ngobrol, padahal kita sedang Hmm. cari data. Nah, Iya. kemudian juga kepada uh, kemudian nanya sana nanya sini dan itu jangan memperlihatkan kita sedang investigasi karena kita sedang betul-betul mengumpulkan fakta yang fakta tersebut harus betul-betul valid kemudian juga nggak direkayasa nggak dibuat-buat sehingga Hmm. kalau dengan cara yang misalnya mengumpulkan fakta kita bertanya kepada yang terlibat dari permasalahan tersebut, kemudian juga kita lihat dari berbagai sudut pandang, nah, apa namanya, mudah-mudahan fakta tersebut bisa lebih real, kemudian juga lebih lebih nyata gitu ya, Hmm. the fact-nya, Tidak the real fact-nya. mengada-ngada ya, Bu ya. Iya. Sip, Iya, oke. tidak mengada-ngada. That's Jadi right. Ya. luar biasa Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan tentunya mengikuti langkah-langkah atau prosedur mulai dari mengumpulkan fakta data dari orang-orang yang memang benar bisa memberikan informasi Iya. yang tepat ya Bu. Baik, selanjutnya Ibu nih. Menurut Ibu nih dalam pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu dipimpin, yang paling Ibu anggap efektif itu eh, cara atau mekanisme yang seperti apa, Bu? Cara pengambilan Ya keputusan yang seperti tadi paling efektif. seperti tadi kan dengan beberapa langkah tersebut tadi kita Mm-mm. sudah ke dalam pengambilan fakta ya. Mm-mm. Nah, fakta-fakta sudah terkumpul gitu ya. Kemudian kita lihat ini fakta-fakta ini apakah masuk ke paradigma yang mana gitu ya. Karena Mm. kadang-kadang permasalahannya misalnya gini ya, ada satu permasalahan masuk kepada paradigma individual and community. Nah, sometimes individualnya itu justru komunitasnya gitu. Mm. Oke, saya berikan sebuah contoh misalnya. Manakala kita akan menyelesaikan permasalahan yang bertentangan dengan hati nurani antara kita pihak sekolah dengan Mm. pihak luar misalnya Ya. masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar mungkin hanya satu dua tiga, padahal mereka kan community, komunitas masyarakat. Padahal Mm. yang berhubungan langsung dengan kita itu hanya mungkin nggak sampai 10 orang gitu ya yang berhubungan Mm. langsung. Kita yang individual itu merupakan suatu komunitas terbaliknya. Individunya bukan di kita, tapi individunya malah mereka yang hanya beberapa orang yang community atau komunitas banyak. Padahal individu kita yang kita pertahankan bukan diri kita sendiri, tapi suatu sekolah. Nah, makanya bagaimana bisa tapi terus baik terhadap mereka. Nah, kadang-kadang di sini berbenturan harus melawan hati nurani gitu ya. Mm. Kemudian bagaimana caranya agar apa yang kita hadapi tersebut tidak sampai tersinggung. Kemudian juga kita harus mencari solusinya. Jadi manakala kita mengambil keputusan mengangkat sebuah tanpa solusi, permasalahan nggak akan sampai selesai. Jadi apabila dihadapkan seperti tadi, terugikan. Nah, untuk yang terugikannya itu bagaimana solusinya?
sehingga sama-sama nanti keputusan bisa dirasakan oleh semuanya hal yang baik gitu, walaupun mereka sakit hati, tapi kita sudah memberikan satu solusi gitu, dan itu Ya, yang mungkin hal yang apa ya, yang harus kita pikirkan, bukan hanya menyelesaikan masalahnya, tapi mencari solusinya. Bagaimana yang mendapatkan hal yang negatif bisa tertolong dengan solusi tersebut. Nah, mungkin seperti itu salah satu. ya. Baik. Jadi salah satu cara yang paling efektif menurut Ibu dari mengambil keputusan yang selama ini Ibu jalankan yaitu bagaimana hasil keputusan yang ada dapat memberikan manfaat bagi banyak orang mungkin ya Bu ya. Seperti itu kurang lebih. Iya, di antaranya mungkin itu. Kemudian Bu Betul dalam yang langkah pengambilan keputusan, Ibu adakah tantangan gitu yang Ibu hadapi selama ini? tangan yang berat adalah justru dari diri sendiri ya, dari hati Iya. nurani gitu. Untuk permasalahan yang ini, yang dilema etika. Kalau Hmm. tadi bujukan mungkin memang dengan perasaan itu kan udah ada hukum legal, sudah ada Hmm. peraturannya gitu ya. Iya. Tapi manakala dua-duanya benar, di sini yang satu tantangan adalah satu kendala itu adalah bagaimana yang paling besarnya itu adalah bagaimana menahan hati, menekan hati supaya kita kadang-kadang harus tega gitu. Nah, harus Iya. tega ini yang memang betul sulit gitu dalam dilema ITK ini Hmm. gitu. Iya. Nah, nah disitulah saya. Tetapi manakala kita punya perasaan yang tidak tega, kemudian juga bagaimana itu tetap harus kita ambil. Karena yang kita pikirkan not only ourselves, ya, bukan hanya Hmm. diri kita sendiri, but there Hmm. are many people behind us. Hmm. Kalau saya misalnya sebagai seorang kepala sekolah, kan di belakang kita ada 1.000 orang, di mereka ada siswa, ada para Iya. guru. Itu yang harus kita perhitungkan, harus kita perhatikan. Mungkin kita akan menyakiti beberapa orang, misalnya seperti tadi lah kalau Hmm. kita pilih dari paradigma yang satu aja yang individual and nah, menyelamat sekolah, menyelamat program, menyelamat sistem dan menyelamatkan pendidikan itu. Itulah Hmm. yang betul-betul itu harus harus betul-betul kuat untuk apa namanya untuk belajar Iya. bagaimana tega nah seperti itu. Iya. Oke. Jadi Nah, tantangan seperti terberat itu. itu ada di dalam diri kita sendiri. Makanya mungkin ya Bu kenapa disebut dilema karena ini berhubungan dengan hati nurani gitu. Emang dilema itu kayak itu berhubungan dengan karsa katanya itu. Karsa itu kan berhubungan dengan niat kita. Jadi kembali lagi niat kita itu ingin apa gitu. Cuma dalam dilema ini kadang Nah, urusan feeling itu leading gitu ya. Ke depan biasanya lebih mendahului logika kita kan. Baik Bu, selanjutnya Bu, dalam menyelesaikan permasalahan. iya, Biasanya Ibu terjadwal gitu, apakah spontan aja gitu pada saat Ibu harus mengeluarkan keputusan uh, nih atas satu permasalahan yang dihadapi. it depends on situation. Situasi yang betul-betul perlu maksudnya dari masalah ini ada masalah hari ini jadwalnya masalah ini bukan gitu kan. Kalau kita ada Hmm. masalah, nah menyelesaikan masalah ini terjadi atau enggak gitu yang dimaksud Bu Des ya. Saya samakan Hmm. dulu persepsinya. Iya. Oke. Nah, itu tergantung situasi. Times ada yang memang memerlukan jadwal. Hmm. Maksudnya, oh berat. Nah, ini ikuti langkah-langkah yang tadi itu ya. Kita Hmm. analisis dulu, kemudian juga Hmm. kita kumpulkan fakta. Itu kan perlu betul-betul ada waktu ya. Kita Hmm. jadikan hal tersebut kan setelah fakta terkumpul, kemudian kita analisis lagi bagaimana yang harus kita apa namanya yang harus kita selesaikan. Kemudian juga kita lihat ada beberapa prinsip dalam penyelesaian kan, ada Hmm. prinsip berbasis apa namanya berbasis care, perasa peduli Hmm. gitu ya. Ada juga berbasis akhir, bagaimana situasi Hmm. terakhir yang akan ada dan juga apa
peraturan. Ini aturannya ada enggak? Nah, tapi kan yang namanya dilema etika tetap aturannya itu bukan aturan gitu. Karena kalau sudah ada rule itu udah jelas kan, bukan lagi Rujukan kepada ya. dilema etik, kepada moral gitu ya. Kalau sudah ada rule ya kita ikuti Hmm. rule gitu kan. Justru Iya. yang lebih beratnya ini karena memang nggak ada rule-nya itu karena berdasarkan kepada. Nah, dari apa namanya proses tersebut, jadwal-jadwal tersebut nanti kita, nah ini mungkin salah satu yang memang saya apa namanya saya musyawarahkan dengan tim manajemen karena kami punya tim ya, tim manajemen. Dan di tim inilah setelah menurut kita secara pribadi, secara ini itu tanda sudah awal sampai ke musyawarah awal pun kaseknya bisa juga tapi kan belum dalam musyawarah, hanya menginformasi mungkin saja informasi tadi kasekna. Kalau semua data sudah terkumpul kemudian karena sebuah keputusan hasil dari musyawarah dengan hasil dari diri pribadi kan tetap aja akan berbeda ya. Kalau keputusan yang diambil oleh diri pribadi atau dengan musyawarah, karena yang kita apa namanya yang kita bela atau yang kita lihat itu bukan individu kan, tapi lingkungan sekolah. Lingkungan Otomatis sekolah ya. kita juga harus melibatkan mereka dalam pengambilan keputusannya. Nah, ini mungkin di step-step yang 9 step itu mungkin sepertinya pengambilan keputusan secara musyawarah itu ada di pengumpulan fakta sepertinya. Tapi kalau Ya. menurut saya pribadi, pengumpulan fakta yang di depan itu bisa sudah masuk ke musyawarah, bisa juga belum. Dan nanti pada saat pengambilan keputusan itu kan ada di poin 8 kalau nggak salah ya, di step 8, di step 8 itu kan pengambilan keputusan. Sebelum nanti di step 9 direfleksi kembali, apakah ini benar enggak gitu keputusan tersebut. Step 8 di step 7-nya ini di tim manajemen itu ini saya punya bukan punya ya, permasalahan yang kita hadapi ini seperti ini, kemudian tim yang kita adakan ada apa-apa, semuanya oke, kita bisa mempertanggungjawabkannya bareng-bareng karena memang sekolah juga bilang semua tersebut apa kita pertanggungjawabkan. Oke, ada satu hal yang kita terlewat Ibu Deis. Iya. Salah satu dari step yang sembilan itu ada satu step ya, di mana satu step tersebut ada secara tiba-tiba muncul aja itu dari permasalahan yang kadang-kadang ada juga hal yang seperti itu ya. Kita sudah oke banget juga, oh iya seperti itu kan tiba yang di step 7 itu yang dinamakan opsi trilema ya kalau nggak salah. Ada yang trilema yang muncul Iya. tiba-tiba satu. Ada Nah, opsi lain setelah yang muncul satu tetap kalau menurut saya kita musyawarah minimal ini sudah kuat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sisi, dan minimal sosialisasi dulu baru dari sosialisasikan kepada semua sivitas akademika yang nanti akan kita ambil sebuah keputusan. Semuanya tersosialisasi dan kita baik. Bu, luar biasa akan ya. Tadi Ibu dalam mengambil keputusan itu tidak selalu terjadwal, disesuaikan dengan apa kebutuhan mungkin ya. Ada yang harus disegerakan nih ya, keputusan itu, ada yang bisa ditunda mungkin. Dan Ibu juga melibatkan tim manajemen tadi, mungkin terdiri dari berbagai wakasek ya dan berbagai unsur di dalamnya karena Ibu juga menyadari bahwa pengambilan keputusan itu bukan untuk satu dua orang, tapi
di sekolah itu kita harus memang akhirnya untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk kepentingan para murid. Seperti itu ya Bu ya. Hmm. Ini ya kepotong barusan. Nah, udah bisa kembali lagi. Iya Bu, maaf nih signal Ya. jelek, jadi tadi sebenarnya terputus-putus juga udah 2 kali reconnect ya. Dan kita ke pertanyaan Iya. ya dua terakhir Bu ini ya. Dalam Hmm. pengambilan keputusan tentunya tadi di samping ada tantangan juga ya, pasti tantangan itu. Dan tantangan yang terberat menurut Hmm. Ibu tadi adalah hati ya, hati nurani. Sekarang apa nih yang bisa mempermudah dan membantu Ibu untuk mempercepat dan diyakini bisa mengambil keputusan yang paling bijak itu Bu, di sekolah yang mempermudah atau membantu? Difficult answer itu penting bagi kita sebagai manusia yang memang manusia itu punya tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, kita, ikhtiar, kita kita lakukan sesuai dengan prosedur. But we have to remember one point thing, that is Allah. Kita punya Allah yang akan yang harus kita minta bagaimana keputusan ini bisa diambil ya apa namanya kita mengadu kepada Allah. Nah, satu hal kalau kita sudah misalnya dalam proses pengambilan keputusan, kalaupun sudah ambil keputusan kita berdoa dengan sebaik-baiknya ini keputusannya apakah ini memang betul baik atau enggak, kemudian apakah keputusan ini sesuai atau enggak, tentunya kita don't forget to Allah ya, kita betul-betul harus mengingat kepada Allah karena kalau semua sudah harus ingat bahwa ya Allah betul berdoa kepada Allah. Sehingga manakala keputusan terambil, keputusan baik kita enggak sombong karena memang keputusan tersebut diambil atas pertolongan Allah. Manakala suatu saat keputusan tersebut yang kita ambil adalah hal yang salah, karena kan kita nggak tahu ya memutuskan permasalahan orang itu kita nggak akan sombong Iya. kalau juga apa wrong kita nggak akan tidak akan terlalu down karena Iya. satu hal yang sangat menyakitkan kan manakala kita membuat sesuatu yang salah dan menyakiti orang lain. Nah, apabila kita sudah apa namanya meminta kepada Allah ya kita juga menyerahkannya bahwa kita mungkin dari berbagai dari mungkin memang membuat bijak gitu ya harus betul-betul mateng gitu. So there is lahir and batin ya, Miss Deis ya Iya. untuk Ya, sebuah pengambilan siap-siap Bu. Jadi intinya Ibu tadi telah apa mengidentifikasi ya, kemudian mengikuti langkah-langkah, kemudian juga Ibu telah menentukan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan langkah terakhir Ibu berserah tentunya sebagai seorang muslim, kita serahkan apakah keputusan yang kita ambil ini benar-benar baik atau tidak. Walaupun secara teoritikal mungkin kita sudah lalui langkah-langkah tersebut, tapi untuk membuat yakin gitu ya Bu ya, tentunya kita back to Allah untuk iringi menyerahkan dengan doa ya, ya, diiringi dengan dengan doa doa. dan berserah diri. Iya, Doa apalagi itu jangan misalkan lupa. ada dua ya yang kita perjuangkan gitu di sini, walaupun Betul, sama-sama betul. benar gitu menurut hati Iya, iya. kita. Baik Bu, dari obrolan kita hari ini, dari tadi pertanyaan awal sampai eh, dua terakhir barusan, kira-kira nih yang jadi pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika ini apa? Ya, tentunya yang jelas ya kita sudah bisa mendapatkan semua ilmu ya. Kita mendapat
mendapatkan ilmu yang baru, bagaimana memutuskan permasalahan. Kita juga sudah bisa bisa berkomunikasi dengan yang lain, bagaimana belajar berkomunikasi dari mendapatkan mendapatkan fakta-fakta yang memang tadi secara beragam ya mendapatkannya, seperti tadi ada yang memang terang-terangan, ada yang memang belusukan, itu kan kita dapat ilmu. Kemudian juga kita dapat sesuatu yang baru yang mungkin dari permasalahan yang yang sudah kita buat, kemudian keputusan yang kita buat. Ini juga satu pembelajaran, satu teori mungkin ya, atau satu keputusan yang bisa dijadikan dasar untuk memutuskan apabila ada permasalahan-permasalahan lain. Bisa saja kita lihat secara utuh, oh ini masalahnya sama, kita sudah pernah melaksanakan keputusan ini, Hmm. so we can take it again. Tapi oh it is kita sudah salah yang lain, kita sudah pernah makan di, so we can compare ya, kita bisa bandingkan, kemudian kita bisa lihat kita bisa ambil hikmahnya dari permasalahan yang ada, dan tentunya itu akan menambah wawasan kepada kita, kepada teman-teman, kepada semua, kemudian juga menambah pengetahuan, menambah rasa bijak mungkin ya, melatih hati juga bagaimana Ya. kita membedakan antara tega dengan kebaikan. Kan kadang juga ya, like kita mengajari anak juga kan kadang-kadang kita harus tega juga kan, anak kita yang di rumah kadang-kadang harus Iya. kita pukul, mana mereka nggak mau sholat ya juga kan, Iya. kalau secara itu individual pribadi kita dalam diri sendiri dan rumah tangga. Apalagi ini untuk sebuah keputusan bagi banyak orang ya. Kalau misalnya keputusannya untuk satu sekolah kan itu more than 1,000 people kan, dari 1.000 orang tuh. Sementara kita Sulit juga ya. Iya. sebagai orang yang harus keputusan tersebut Hmm. juga satu 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 pembelajaran, satu satu yang memang anugerah mungkin ya dari Allah, belajar sambil melaksanakan permasalahan. Karena kita tetap punya prinsip long life education, kita belajar sepanjang hayat. Panjang hayat. Nah memang belajar dan belajar kan ya, jadi kita Iya. dapat sebuah event-event atau di problem-problem selanjutnya. Iya. Saya Baik kira Ibu, seperti luar biasa itu. ya. Jadi pembelajaran yang apa luar biasa bisa diambil hari ini dari Ibu. Saya menjadi paham nih bagaimana seorang pemimpin menghadapi berbagai dilema etika ya dalam pengambilan keputusan di mana harus berhadapan dengan berbagai kepentingan, berbagai jenis individu dengan berbagai karakter, dan Ibu harus mengambil berbagai keputusan yang tentunya harus mampu mengakomodir kepentingan banyak orang walaupun idealnya tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua ya Bu. Nah, Pasti ada beberapa, tapi sejauh tidak menyalahi nilai-nilai kebajikan, khususnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah sebagai sebuah komunitas yang tercermin dalam visi misi sekolah, itu kita walaupun ada benturan, kita kayaknya fine-fine aja ya Bu ke depannya mungkin. Dan juga Ibu tadi berhadapan dengan berbagai orang mungkin sebagai narasumber dalam iya. mengumpulkan data, juga ini berhadapan dengan berbagai karakter tentunya. Apakah ini memang Nah, real memberikan keterangan atau mengada-gada atau bagaimana Ibu? nah, Harus paham nah, mengenali karakter nasionalis juga. benar. Iya, betul Iya. betul. Kadang-kadang kan informasi itu sesuai dengan sometimes gitu ya. Jadi memberikan informasi itu sesuai dengan kepentingan pribadi. Mhm. Paham ya, maksudnya gini, dia memberikan informasi kepada kita, tapi informasi tersebut untuk menguntungkan pribadinya. Ini juga kita Iya. harus hati-hati. Iya. Benar nggak ini informasi? Karena informasi bisa saja bukan untuk kepentingan komunitas, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Dia Hmm. seseorang inginnya dia belokkan Hmm. dengankannya dia. Nah, itu juga harus benar-benar hati-hati sekali ya. Jangan sampai Hmm. kita tidak bisa
membedakan mana yang real fact itu ya, betul-betul fakta yang real, ataukah hanya yang tadi kata Ibu Desi itu direkayasa, atau juga ya kepentingan dirinya. Karena Iya. kan beda antara leader dengan apa ya. Kalau leader kan only herself ya, bukan hanya dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan adalah satu sekolah. Satu Tapi sekolah. mungkin satu bagian dari sekolah tersebut, misalnya Wakasek atau siapa, sometimes he just think about himself, themselves. Mereka hanya memikirkan untuk diri sendiri, misalnya. Ini Iya. juga harus betul-betul bisa paham, jangan sampai juga kita apa namanya curiga, kemudian ketahuan curiganya gitu ya. Iya, Ini iya. juga bahaya kita. Jangan sampai Jadi dalam tergiring mengambil pada fakta juga. kepentingan pribadi Ya, mungkin ya Bu. Makanya tetap harus berprinsip pada 3 dasar. Kita harus tadi berdasar pada nilai-nilai ya Bu ya, nilai-nilai kebajikan, kemudian iya, tentunya bisa dipertanggungjawabkan dengan segala konsekuensinya dan selalu berpihak pada murid kita. Baik Ibu nih bukan ah, tidak kangen nih kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah saya dapat ilmu. Mudah-mudahan mungkin suatu saat jika saya ditakdirkan menjadi seorang pemimpin juga seperti Ibu, amin, amin, amin. saya mungkin sedikitnya bisa mengambil pelajaran tentang cara-cara pengambilan keputusan. Apalagi di PGP ini sudah ada teorinya gitu. Mudah-mudahan bisa mengimbangi dengan pengalaman nanti di lapangan. Baik Ibu sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Ibu makin sukses di sekolahnya menjalankan Amin. program-program yang tentunya selalu berpihak pada anak. Amin, amin, Ya. amin. Okay, and I hope you too, and I that you can do it. I Iya. believe in you that you can do it. So you can improve yourself. You can improve your what is it? Your knowledge. I believe in you that one day you can be a leader. Okay. Ya, Thank thank you. you for your Success. motivation. Ya, thanks a lot for your helping I believe me in you. to do this visit wawancara ya, Bu. Mudah-mudahan ke depan Interview. jika ada tugas lagi Ibu bisa membantu saya. Amin. Oke. Okay. Baik. Saya tekankan lagi ya. Saya tekankan lagi satu poin lagi. One day you can be a leader, and I believe in you. You can do it very well. Amin Success ya for Allah you. ya Rabbal Alamin. Oke, thank you. We have time less than 1 minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.